Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa dari Amatania dengan NIM 2305120433 dari kelas TIA 23. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari web server dan DNS server. Yang pertama, terdapat definisi dari web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Kemudian cara kerja dari web server. Saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. Kemudian, web server mengirimkan HTTP request dari browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Pada saat web server menerima HTTP request dari browser, jika diperlukan, web server akan mengirimkan query ke database untuk memenuhi permintaan HTTP. Selanjutnya, terdapat fungsi dari web server. Jadi, selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan cache dan modul yang tidak terpakai. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Yang selanjutnya ada keunggulan masing-masing web server. Yang pertama ada Apache. Keunggulannya pengaturan lebih mudah, open source, dan komunitas yang besar. Yang kedua NGINX, yaitu ringan, banyak fitur, dan stabil serta memiliki performa tinggi. Yang ketiga ada IIS, yang mendukung penuh pada Windows, adanya kemampuan pengecekan kesalahan dan kerja menggunakan PHP lebih stabil. Dan yang keempat ada Lightspeed Web Server, yang memiliki penjagaan DDoS, recover kesalahan secara langsung, dan kompatibel dengan .ht access. Yang selanjutnya ada HTML atau Hypertext Markup Language. Machine Learning atau ML-HTML merupakan bahasa dasar pembuatan web. Disebut dasar karena dalam membuat web, jika hanya menggunakan HTML, tampilan web terasa hambar. Terdapat banyak bahasa pemrograman web yang ditujukan untuk memanipulasi kode HTML, seperti JavaScript dan PHP. Akan tetapi, sebelum Anda belajar JavaScript maupun PHP, memahami HTML merupakan hal yang paling awal. Yang selanjutnya ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, seperangkat aturan untuk mentransfer file atau teks, gambar, suara, video, dan semua file multimedia lainnya di World Wide Web. Setelah pengguna web membuka browser web mereka, secara tidak langsung mereka menggunakan HTTP. HTTP adalah protokol aplikasi yang berjalan di atas protokol TCP/IP dari protokol-protokol dasar untuk internet. Yang kedua ada HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure, versi aman dari HTTP yang dilapisi SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web. Dengan protokol HTTPS memungkinkan komunikasi data antara web client dan web server terenkripsi. Port yang digunakan pada HTTPS adalah 443. Kemudian cara kerja dari HTTP dan HTTPS. Secara singkat, berikut cara kerja dari protokol HTTP. Klien HTTP atau web browser membuat sambungan dengan klik tautan hyperlink atau mengetik URL pada browser dan mengirimkan permintaan dokumen kepada server web hosting. Kemudian, daemon HTTP di server web hosting tujuan menerima permintaan dan mengirimkan kembali file yang diminta atau file yang terkait dengan permintaan tersebut kepada klien HTTP atau web browser. Halaman web sering terdiri dari lebih dari satu file. Cara kerja dari HTTPS dengan HTTP sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya pada bagian validasi HTTPS yang digunakan pada website apakah valid atau tidak. Proses ini dinamakan SSL handshake. Apabila valid, website akan menampilkan HTTPS dengan gembok hijau atau nama perusahaan website. Apabila tidak valid, akan ada peringatan situs tidak aman. Kemudian langsung pada skenario percobaan dari web server. Langkah pertama, kita bisa membuat skema jaringannya, dan pada visi 1 kita ping terlebih dahulu, yaitu ping 43
dan ini artinya PC1 sudah tersambung ke server. Kemudian lakukan hal yang sama untuk di PC4, ada desktop, kemudian command prompt dan ping ke IP address yang sama. Lakukan yang sama untuk laptop, pilih desktop, kemudian yang command prompt dan ping ke IP address 43.43.43.1. dan sudah tersambung ke server. Kemudian yang ketiga, cek ke smartphone, kemudian ke command prompt ping ke 43.43.43.1, dan smartphone juga sudah terhubung ke web server. Kemudian langkah selanjutnya yaitu nyalakan servis HTTP, kemudian edit di index.html. Pada server, kemudian pada desktop, pada pilih yang HTTP, kemudian nyalakan semua yang edit HTML. Edit seperti itu. Langkah selanjutnya yaitu pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dan coba inputkan data web browser, kemudian 43.43.1, kemudian akan muncul selamat datang di Office. Lakukan pada laptop juga. Yang selanjutnya ada DNS server atau domain name server. Definisinya, sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Jadi Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menceritakan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Yang selanjutnya ada fungsi DNS. Yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Kemudian cara kerja dari DNS. Yang pertama ada DNS query. DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. DNS server kemudian mencari informasi di file host. Jika informasi yang dicari ditemukan, server akan berusaha mencari kepingan informasi atau rekam informasi yang pernah tercatat di sistem atau cache. Dalam tahapan awal ini sendiri terdapat 3 jenis DNS query. Ketiganya adalah recursive query, iterative query, dan non-recursive query. Yang selanjutnya ada DNS recursor atau DNS recursive resolver. DNS recursor merupakan tahapan pertama pencarian informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache, sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau Internet Service Provider atau ISP. Yang ketiga ada root name server. Root name server merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Server ini tidak memiliki jawaban tepat untuk informasi yang dicari. Akan tetapi, server ini bisa meneruskan permintaan informasi ke pihak yang lebih mengetahui. Di dunia ini terdapat 13 root server yang bekerja. Root server tersebut diurutkan secara alfabet dari A sampai M. Yang selanjutnya ada TLD name server. Dari root name server, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Setiap TLD seperti .com, .org, .edu, .id, .au, dan sebagainya memiliki server yang spesifik.
Dengan membaca informasi ini, sistem bisa meneruskan pencarian informasi ke server yang benar-benar memiliki data yang dicari. Kemudian yang selanjutnya ada authoritative name server. Ketika informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, maka browser akan menampilkan situs web atau halaman yang Anda minta di awal. Tentu saja, hasil pencarian ini memiliki masa waktu tertentu. Proses pencarian ini akan diulang untuk memastikan informasi yang ditampilkan tetap up to date. Kemudian macam-macam dari DNS. Yang pertama ada record atau address record yang menyimpan informasi soal hostname, time to live atau TTL, dan IP version 4 address. Yang ketiga ada AAA record yang menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IP version 6 address. Yang ketiga ada MX record yang merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. Yang keempat ada CNAME atau record, redirect domain atau subdomain ke sebuah IP address, jadi tidak perlu memperbarui DNS record. Yang terakhir ada NS record, jika subdomain Anda di hosting berbeda dengan domain. Kemudian ada PTR record yang memberikan izin kepada DNS resolver untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname atau reverse DNS lookup. Yang selanjutnya ada cert record yang menyimpan sertifikat enkripsi atau sertifikat keamanan. Yang selanjutnya ada CRV record yang menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi semacam priority, name, weight, port, points, and TTL. Selanjutnya ada TXT record yang membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Yang selanjutnya ada SOA record, bagian yang muncul di awal dokumen DNS zone. Bagian yang sama juga merujuk pada authoritative name server serta informasi lengkap sebuah domain. Selanjutnya langsung pada skenario percobaan. Langkah pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar yang ada di layar. Kemudian kita ping lagi untuk mengecek apakah sudah tersambung. Nah, ini artinya sudah tersambung. Lakukan yang sama untuk PC 4, laptop, dan smartphone. Kemudian langkah yang kedua, aktifkan DNS. Kemudian masukkan pada server, pilih DNS, kemudian aktifkan dan masukkan name-nya ftp.jargon.com, kemudian tab-nya record dan IP address-nya 4343.2. Kemudian yang jargon.com itu tab-nya record, yang www.jargon.com tab-nya name. Langkah selanjutnya pada PC 1 dan laptop, jalankan perintah NS lookup seperti berikut.
Kemudian langkah selanjutnya pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dan inputkan jarcom.com serta www.jarcom.com pada desktop dan web browser dan inputkan jarcom.com. Kemudian akan keluar seperti itu, dan www.jarcom.com, dan akan keluar seperti itu juga. Ini pada laptop, pilih web browser dan cek jarcom.com, maka akan muncul sama juga. Kemudian cek yang www.jarcom.com, akan muncul yang sama juga. Maka selanjutnya pada PC 1 dan laptop, jalankan perintah sebagai berikut, yaitu jalankan perintah ftp.jarcom.com. ftp.jarcom.com. Kemudian username-nya masukkan coba dan enter. Yang sama pada laptop. Nah, ini nanti diminta untuk input username juga. Dan berhasil untuk login. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.